Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan yang sakit disehatkan. Amin. Di video kali ini kita akan membahas tentang legal standing atau fatwa lah, lebih mudahnya kita sebut fatwa tentang fatwa MUI tentang hukum dari kripto ini. Nah, benarkah kripto ini haram? Seperti apa kira-kira penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum mulai teman-teman, kita cek dulu harga pasar hari ini ya. Secara pasar hari ini turun di 1,28% ya teman-teman. Nah, kita lihat harga 10 koin atau token terbaik sama Bitcoin untuk hari ini 24 jam terakhir dia turun 2,82%, Ethereum 2,59%, BNB 2,18%, XRP turun sedikit 1,28%, Terra Luna 3,51%, Cardano turun 4,87%, dan 9 ada Solana 3,05% turunnya, dan ada Avax turun di 3,99%. Nah, memang banyak hal ya teman-teman, pasar yang menyebabkan harga turun, terutama situasi dingin antara Rusia dan Ukraina. Mudah-mudahan pasar bisa cepat bangkit lagi. Oke teman-teman, kita langsung masuk di beritanya ya teman-teman. Ini di liputan6.com. Alasan MUI mengeluarkan dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram kripto. Nah, di sini teman-teman, fatwa terbaru ini sudah ada di 18 Januari 2022 ya. Nah, terkait hal ini, Majelis Tarjih dan Tajwid Pengurus Muhammadiyah memandang polemik mata uang kripto ini dapat dipandang dari dua sisi, sebagai instrumen investasi dan alat tukar. Nah, menurut mereka, sebagai alat investasi, mata uang kripto ini banyak kekurangannya jika ditinjau dari syarat Islam, seperti adanya sifat spekulatif yang sangat kentara, dan nilai Bitcoin ini juga sangat fluktuatif dengan kenaikan atau keturunan yang tidak wajar. Nah, ini sangat volatile ya teman-teman, kripto ini. Nah, adapun kripto ketidakpastian ya teman-teman ya, tadi mungkin karena dia bisa naik dengan cepat, bisa turun juga dengan sangat cepat. Nah, menurutnya Bitcoin ini hanyalah angka-angka ya teman-teman, tanpa adanya underlying aset, atau ya istilahnya itu aset yang menjamin lah. Kalau kita misalnya uang kertas dijamin oleh emas, nah misalnya itu. Sementara Bitcoin ini tidak ada untuk pengamannya, sehingga kalau ya ditakutkan sangat karenanya itu ya resikonya juga jadi sangat tinggi. Sifat spekulatif dan garar ini diharamkan oleh syariat sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak memenuhi nilai dan tolak ukur etika bisnis. Menurut Muhammadiyah khususnya dua poin ini, yaitu tidak boleh ada garar atau keraguan atau ketidakpastian dalam sebuah alat sesuatu yang diperdagangkan. Ini hadis riwayat Muslim. Dan tidak boleh ada unsur maisir atau unsur judi dalam menurut Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Nah, kemudian yang kedua, ditinjau dari Majelis Tarjih Muhammadiyah menilai mata uang kripto hukum asalnya boleh karena seperti kaidah fikih bermuamalah seperti skema barter. Nah, ini menekankan kedua pihak sama-sama ridho, tidak merugikan dan melanggar aturan yang berlaku. Nah, mari kita lihat selanjutnya tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini Majelis Ulama juga lebih dulu ya teman-teman mengeluarkan fatwa cryptocurrency haram. Dilansir dari situs MUI dalam Ijma Ulama Komisi Fatwa Majelis MUI ke-7 yang digelar pada November tahun lalu, menyepakati 17 poin bahasan. Salah satunya adalah hukum cryptocurrency. Nah,
Dalam pembahasannya ini teman-teman dinyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung garar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia. Nah, ini dasar sama ya teman-teman, dasar untuk dinyatakannya haram sebagai mata uang di sini karena adanya mengandung keraguan-raguan dalam unsur di cryptocurrency ini. Nah, jadi karena itu tidak sah dianggap sebagai alat jual beli. Nah, adapun cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas, kalau ini ya teman-teman, hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Nah, ini ada juga fatwa tentang NU. Nah, kurang lebih hasil fatwanya itu sama ya teman-teman, menyatakan bahwa untuk sebagai mata uang itu tetap dinyatakan haram. Selanjutnya teman-teman, kita bahas dari portal kompas.com nih, judulnya nih, kripto halal sebagai aset, haram jika dipakai untuk alat pembayaran. Nah, ini Majelis Ulama Indonesia mengharamkan mata uang cryptocurrency sebagai mata uang yang digunakan transaksi jual beli. Nah, meski demikian, dirangkum oleh Kompas Tekno dan antaranews.com, MUI menyatakan di sini teman-teman ya, mata uang kripto tetap diperbolehkan sebagai aset atau investasi saja, bukan sebagai alat pembayaran. Nah, untuk sementara kalau menurut ini teman-teman, di Indonesia masih boleh, asal dia hanya menjadi sebagai aset atau alat aset atau sebagai tempat penyimpanan kekayaan kita. Jadi misalnya ini fungsinya atau sifatnya menjadi sama seperti emas, tanah ataupun saham. Jadi selama kripto yang kita gunakan hanya sebagai alat untuk investasi, maka hukumnya halal ya teman-teman. Nah, menurut MUI penggunaan cryptocurrency sebagai komoditi atau aset masih memenuhi syarat sebagai sil'ah atau sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memiliki manfaat, sehingga untuk diperjualbelikan masih sah. Nah, jadi yang harus kita garis bawahi di sini teman-teman ya, bahwa haramnya kripto ini jika digunakan sebagai alat bayar. Nah, tetapi halal jika digunakan sebagai alat investasi kita ya teman-teman. Jadi bukan sebagai alat bayar. Dan kalau untuk di Indonesia masih relevan ya teman-teman, karena di Indonesia juga masih hampir tidak ada sepertinya ya toko atau tempat-tempat yang menerima kripto sebagai alat bayar. Nah, ini selaras ya teman-teman. Menurut Undang-Undang 7 tahun 2009 dijelaskan alat pembayaran yang syah di Indonesia adalah uang rupiah, sehingga aset kripto bukanlah sebagai alat pembayaran. Nah, di sini juga mengatur ya teman-teman tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya dari laman kata data ya teman-temannya .go.id. Nah, di sini sebentar saya cari dulu. Nah, ini menurut surat Menko Perekonomian nomor 302 tahun 2018, aset kripto ini tetap dilarang teman-teman sebagai alat pembayaran, namun dapat digunakan sebagai alat investasi untuk dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Perdagangan kripto di Indonesia ini disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapeti. Nah, jadi begitu teman-teman penjelasannya. Bahwa disimpulkan bahwa cryptocurrency sebagai alat pembayaran dia haram, tetapi sebagai alat investasi cryptocurrency halal dan diperbolehkan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silakan tambahkan di kolom komentar. Dan ingat teman-teman sekali lagi bahwa cryptocurrency ini merupakan
objek investasi yang paling berisiko, volatile-nya sangat tinggi. Jadi pastikan teman-teman sudah melakukan riset sebelum memutuskan untuk bergabung di dunia kripto, dan pastikan teman-teman menggunakan uang dingin ya teman-teman. Jangan coba-coba pinjam uang untuk bermain kripto, karena tidak ada yang menjamin teman-teman akan langsung untung atau sebaliknya teman-teman akan langsung rugi. Semuanya sangat volatile di dunia kripto. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share agar yang lain bisa tahu. Bye bye.